Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, mari kita melihat video yang berikut di mana para penanya ini benar-benar tidak berkutik di hadapan Agatha. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar, dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Semakin banyak yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Apakah Isa mengaku Islam? Justru saya mau nanya itu. Kalau ada Muslim yang mau menjawab, silakan. Tapi kalau ada Muslim mau bertanya iman Kristen, mangga. Iya benar juga sih. Kalau Isa itu waktu itu kan belum punya agama. Oh, Isa belum punya agama. Iya, belum dikatakan Kristen juga, belum dikatakan juga Islam. Oh, Isa memang nggak pernah dikatakan Kristen. Ya itu. Kalau Isa tidak pernah mengaku Islam, Musa pernah nggak mengaku Islam? Waktu itu kan nggak ada sejarahnya lagi. Islam ini kan waktu Nabi Muhammad aja Kak yang diturunkan itu. Jadi Allah itu baru dikenal di zamannya Siapa yang Muhammad. mengenal Ya? Allah lebih dulu, lebih awal dari Adam gitu loh. Kalau Allah lebih dulu dari Adam, siapa yang mengenal Allah? Nah, contohnya kayak gini loh Kak. Ini kan satu pertanyaan juga dari dulu aku tuh nanya terus. Sebenarnya itu Adam ya lahir, kenapa enggak? Adam lahir, apa Pak. itu? Adam lahir. Enggak, maksudnya Adam yang diciptakan. Itu salah aku tadi. Nah, Adam diciptakan, kenapa enggak Yesus langsung diciptakan dulu Kak ya? Yesus itu pencipta bukan ciptaan. Iya loh, dia kan dilahirkan juga. Apakah arti dilahirkan diciptakan? Terus yang mencipta Yesus, yang dilahirkan Yesus itu siapa? Apakah dilahirkan maknanya diciptakan? Dari mana kalau nggak diciptakan Kak? Oke, Adam dilahirkan tidak? Adam juga diciptakan gitu loh. Adam tidak dilahirkan tapi diciptakan. Jadi bagaimana Anda bisa mendefinisikan dilahirkan artinya diciptakan? Lah, bagaimana loh Kak? Kakak juga manusia. Ini kan Kakak juga manusia. Kakak Tadi kan diciptakan atau saya dilahirkan? katakan, tadi kan saya katakan, Yesus itu bukan ciptaan, tetapi pencipta. Itu statement saya. Lalu Anda mengatakan, loh dia kan dilahirkan. Masa loh, Apakah Kak, dilahirkan menjadi definisi diciptakan? Itu kan pertanyaan saya. Yang Anda lebih mau aneh, muter. Yesus mencipta dirinya sendiri. Tidak, dia tidak pernah mencipta dirinya sendiri, orang dia pencipta. Dia bingung, yang mana? Loh, itu Anda yang bingung. Saya tidak Yesus bingung. siapa yang ciptakan? Ayo. Dia Seandainya pencipta, memang dilahirkan, saya siapa jawab. yang melahirkan? Dia pencipta, saya bilang. Nah. Jadi Loh, itu jawaban saya. Orang kelas sekolah kayak Mau gini bukti kan nggak nggak masuk kalau akal, Yesus itu kan? pencipta? Sebentar, saya nggak omong kosong. Mau bukti nggak Yesus itu pencipta? Mau? Ya, Mau saya dibuktikan. tunjukkan dalilnya? Nah, Ada banyak dalilnya. Mau? iya. Kasih faslap. Makanya mau tahu. Nah, Mau tahu ini. loh, gitu loh. Shh, jangan terlalu cepat ngomongnya. Nanti kamu nggak dapat pelajaran di sini. Kasih faslap. Yohanes 1 ayat 3. Besarin dirimu sendiri, faslap. Seperti Allah yang membesarkan dirinya sendiri dengan cara kami. Segala sesuatu Dari ayat 1 boleh? boleh. Pada mulanya telah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia atau firman, dan tanpa firman atau Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Turun ke bawah. Ayat 10 coba. Oke. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Dunia dijadikan oleh Dia. Kamu harusnya bertanya dong, Dia di situ siapa, Kak? Besarkan saya lagi bisa, faslap? Bisa. Tapi kalau host nggak bisa. Oke. Diladenin dulu, gua mau boker. Ternyata berhala saya nggak berkuasa atas boker saya untuk ditahan. Kamu gede lagi aja, faslap. Oke. Saya mantau dari toilet. Lanjut. Siap. Oke. Kita ulang dari yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Betul. Yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi tidak ada yang dahulu atau yang Dia siapa duluan. menanggapinya. Kasih dia menanggapi.
Oke, silakan Bang. Iya, ini siapa? Yang saya tanya itu, ntar dulu. Oke. Yesus itu dilahirkan atau firman gitu? Nah, di sini. Yesus itu firman yang Jawab mengambil. keduanya, Faslab. Firman dan dilahirkan. Iya betul. Dia memiliki kodrat sebagai sang firman dan kemanusiaannya dilahirkan. 2 kodrat. Di mana dalilnya? Nih. Firman itu Jangan. Simpel aja jawabnya. Ini orang kan kapasitas memorinya dikit. Jangan banyak-banyak. Belajar Oke. dari saya. Sikit-sikit aja. Silakan, Pak. Tanggap. kamu tanya. Gimana coba. nanggepin lo, Kak? Artinya dua nyawa itu Yesus. Berarti firman sama dilahirkan ya? Dua nyawa itu gimana? Jelaskan. Saya punya 1 nyawa, kamu punya 2 nyawa. Jadi saya dan kamu gitu. Coba jelasin 2 nyawa itu maksudnya apa? Dia itu datang sebagai firman. Nah, tapi lahir juga. Gitu. Harusnya kamu jawabnya, oh jadi dia firman dan manusia. Gitu dong. Kan simple. Jangan ditafsir, jangan dieksegese. Saya cebok dulu, lanjut. Tanggepin Mbak, silakan. Enggak, pertanyaan gitu loh. Dia kan udah Yesus juga menyembah Allah gitu loh. Kembali ke pertanyaanmu, dia firman atau dilahirkan? Itu dulu. Kamu jangan nggak memahami pertanyaanmu dong. Saya cebok lagi nih. Dia kan maksudnya kayak gitu loh, Kak. Dia itu musnah Dulu kembali dia pertanyaanmu yang sendiri di dan awal. Coba ingat dulu iya, pertanyaanmu yang di maksudnya kayak awal. gini loh, Kak. Maksudnya kayak gini. Pertanyaanmu apa yang di awal? Coba silakan. Iya, kan Yesus kan lahir ya kan, lahir ke dunia. Terus dia juga yang dilahirkan, dia juga yang melahirkan gitu. Gitu ya kan? Di mana dalilnya Yesus yang melahirkan? Loh, ini tai saya jadi nggak keluar nih gara-gara kamu nih. Yang benar dong. Dia kan Tuhan, kata kakak Tuhan. Jadi aku tuh bingungnya di mana? Bener-bener ya, batu nggak bisa bikin cebok. Susah kan? Bener, batu memang nggak bisa Susahnya di bikin mana? cebok. Nggak masuk Kita akal memang gitu butuh loh. air, Faslah. Iya, Buat jangan pakai cebok. 3 batu. Iya. Astaga, baru kusadari batu ini nggak berguna buat cebok ya. Aduh, jangan ketawa dong. Saya sangat menyayangkan sekali berhala yang dikasih papa saya ini. Saya kira bisa buat cebok, ternyata tidak bisa. Gimana ini Faslab? Ya makanya, ya itulah. Nggak puas Tak mampu sekali berkata-kata. ya. Aduh, sayang sekali papa saya belikan berhala ini mahal loh. Ternyata nggak bisa dibuat cebok. Apa yang harus saya lakukan kepada batu-batu ini yang tidak bisa dibuat cebok ini ya? Tahu Faslab? Apa ya kira-kira ya? Fungsi batu mungkin untuk dicium, kalau buat cebok kayaknya air lah yang bisa. Pertanyaan saya, ini udah dibeli mahal tapi tidak bisa dibuat cebok, nggak berguna ya? Iya. Adakah manusia yang tidak berguna? Sayang sekali orang tuanya menyusuinya, menyekolahkannya sama seperti batu yang mahal ini. Banyak sekali biaya yang dikeluarkan, tapi nggak bisa. Nggak paham juga dia. Iya. Coba Kesindir. Pak, saya mau tahu 2 nyawa itu seperti apa ya? Kan kakak sendiri yang bilang. Saya Firman mengerti itu kenapa. Firman itu Tuhan itu firman. Jadi aku Saya tuh tidak pernah bingung. mengatakan firman itu Tuhan. Ada narasi saya seperti itu? Kan No. benar kan Faslab, saya bilang jangan banyak-banyak. Bisa. Ini dia memorinya kecil sekali KB. Buka foto aja. Terus. Coba penjelasan kakak. Yang mana? Biar orang-orang sini paham. Iya, Anda silakan bertanya. Nah, dijelaskan. Bagaimana Saya supaya menjawab, kenapa pemahaman Anda orang. nggak punya pertanyaan kan? Silakan bertanya. Jadi kalau aku nanya ke lain nanti disalah lagi. Coba jelaskan yang itu tadi. Sabar. Anda tadi nggak Jelaskan biar mengerti. Jadi Pelan-pelan. orang-orang tuh kalau kayak gini loh, Kak. Ngomongnya.
Diam. Jangan banyak-banyak ngomong. Kayak gini loh Kak, maksudnya kayak gini, Faslab, kayak tolong gini. di-mute, Faslab, Dulu. tolong di-mute biar dia mendengarkan saya. Nah, dengarkan baik-baik. Saya persilakan Anda mengulang pertanyaan Anda ketika saya berak tadi 5 menit yang lalu. Ulang lagi aja. Ingat lagi pertanyaan Anda. Silakan, nanti saya jawab panjang kali lebar kali tinggi. Silakan ingat kembali pertanyaan Anda ketika saya waktu boker tadi. Silakan. Silakan Pak, dibuka mute-nya. Ini memang susah ya kalau RAM masih model 64. Ini udah zaman setengah tera gitu loh. Ini masih 6. Iya, di Yohanes tadi belum ada narasi Tuhan loh dari tadi di situ. Minimal 128. Iya, saya mengingat yang keluar dari mulut saya. Masalahnya dia pertanyaan dia waktu saya boker tadi. Dia nggak ingat. Nih, nanti kalau saya yang bertanya kalian pingsan. Yesus itu kenal Kristen tidak? Kenal. Ya, bisa tunjukkan dalilnya atau ayatnya. Bisa. Yohanes 10. Ayat berapa itu Faslab? Domba-dombaku mengenal suaraku. Tunjukkan ini ayatnya Faslab, boleh? Tolong. Thank you Faslab. Yohanes 10. Sabar ya Pak. Oke, Yohanes 10. Ya, biasa dia di Yohanes 10. Domba-dombaku mendengar suaraku. Oke, aku bacakan ya Bang Oi ya. Dibuka aja dulu. Ya, Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku mengenal mereka, cukup. Kan dia butuh pengakuan apakah Yesus mengenal domba-dombanya? Iya, kenal. Itu, mengenal orang Kristen dia, Pak. Silakan, Pak. Ada yang mau ditanya? bukankah Yesus itu diutus untuk Israel? Ya, betul. Makanya coba baca lagi Faslab ayat 16-nya dari Yohanes 10. Ayat 16-nya. Ya, ayat 16-nya Faslab. Ada. Oke. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu dengan kawanan dengan satu gembala. Itu. Dia memang diutus untuk Bani Israel. Tetapi ada lagi, yaitu domba-domba yang lain dari luar Israel. Itu maksud ayat ini, Pak. Masa kau harus ke Gaza dulu kau baru hidup? Harus mati dulu baru ke Gaza. Halo, Pugu, Alfana. Islam apa Kristen dulu? Alhamdulillah saya Islam Kak. Ya, Sahan, ada yang mau ditanyakan? Ya saya mau bertanya terkait dengan penyaliban Yesus ya. Kenapa Yesus disalib oleh tentara Romawi lalu dikatakan bahwa dia penebusan dosa? Kalau memang Nggak ada yang mengatakan penebusan dosa. Nggak ada penebusan dosa. Iya. Entahlah bahasanya. Katanya Yesus disalib karena penebusan dosa. Nggak ada, Ya. itu narasi itu nggak ada. Coba terangkan Kak, coba terangkan. Lah itu dulu kamu dapat dari mana ayat yang mengatakan Yesus mati untuk menembus dosa? Itu nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, untuk menghapus dosa. Itu. Jadi Ya. menebus manusia dari dosa, beda. Oke. Itu bisa dijelaskan nggak Kak? Kenapa kok Yesus disalib untuk menebuskan dosa? Bukan menebuskan Jadi dosa, menebus manusia dari dosa, menghapus dosa. Iya, maksudnya gini loh. Oke. Kenapa Yesus kok harus ditangkap dulu, disalib baru menebuskan dosa? Oke. Saya udah Kenapa dia nggak- bukan kenapa menebus dia nggak dosa, mendengar Mas. sendiri? Iya. Mas, bukan Kenapa dia- menebus oh, dosa. Ya, oke, lanjut. Oke, jadi Silakan. menghapus dosa. Ngerti? Ya, menghapus dosa ya. Ah. Karena gini loh Kak, sebenarnya Udah, konteksnya saya gini loh. jelasin. Kenapa Jangan nanyanya Yesus nggak panjang mau mendengar banget. sendiri? Kenapa ya? Saya udah nangkep. Saya cuma mau membenarkan narasi Anda. Sudah? Mendengarkan Pak Pugu? Nggak usah panjang kali bertanyanya. Saya paham. Kenapa Yesus itu ditangkap, disalib, terus menghapus dosa? Karena sejak dari Adam dan Hawa sampai kepada Abraham, Musa, sampai sekarang ini, manusia itu hanya bisa dihapus dengan kurban. Itu alasannya. Alasannya itu kurban. Nggak panjang. Silakan Pak Pugu, apalagi yang mau ditanya? Silakan dibuka mute-nya. Tadi saya mute. Silakan. Karena manusia itu dosanya itu hanya bisa dihapus dengan cara kurban. Itu aja jawabannya. Ada lagi Pak Pugu, Alfana, dibuka dulu mute-nya itu. Ya jadi gini loh Kak.
itu saya udah masuk. Maksudnya gini loh. Kenapa Yesus harus menebuskan dosa kepada umat manusia ketika Yesus dalam kondisi ditangkap? Kenapa nggak dari awal? Saya mengorbankan diri untuk penebusan dosa kalian semuanya. Gitu loh Kak. Coba dipikirkan Kak. Jawab ya. Apanya? Itu jawabannya tadi. Iya, maksudnya gini loh. Yesus kan menebus dosa kan? Disalib karena menebus dosa kan? Pak, namanya mati itu, namanya mati sebagai kurban itu nggak bundir, ngerti nggak? Nggak bisa seseorang itu mati sendiri nyalip sendiri kan gitu. Salipin aku, aku mau jadi korban. Itu nggak logis. Itu satu. Ya. Satu. Jadi gini loh Kak. Sabar. Maksudnya Saya dikit banget ngejelasin, lu nanyanya 2 tahun gitu loh. Ngerti Ya, nggak? oke siap. Oke. Kenapa Ayub dicobai dengan sebegitu parah? Kenapa Yunus mati selama 3 hari? Kenapa Musa dengan bersusah payah membebaskan manusia orang Israel dari perbudakan Mesir? Nah, Yesus itu harus mengalami seperti yang dialami nabi-nabi. Karena nabi itu semua diutus sama Yesus dengan kisah hidup itu merujuk kepada dia. Dia harus melewati itu semua. Makanya kenapa Abraham harus mengorbankan anaknya, diuji ketaatannya. Gitu. Jadi semua nabi-nabi itu akan menceritakan Yesus itu nanti di masa depan seperti Ayub, ketaatannya diuji, seperti Yunus mati 3 hari, seperti Abraham mengorbankan anaknya itu, seperti Nuh, sabar, seperti Nuh yang dia membangun bahtera karena Yesus mendirikan gereja, membangun bahtera suruh orang masuk biar selamat. Itu. Jadi semua nabi-nabi itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus itu harus mengalami itu dulu supaya semuanya digenapi, maka manusia itu selamat melalui kurban. Ya oke, sekarang gini Kak, makasih jawabannya. Sekarang gini, seandainya saya pengen menebuskan dosa teman saya, ibarat kata itu ya. Mana bisa kamu menebuskan dosa temanmu? Dosamu lah. Ibarat kata. Nggak bisa. Itu pada hakikatnya nggak ada Pak. Pada hakikatnya. Ya udah Yesus ya, Yesus. Kalau Yesus kamu tadi, contoh tadi. Ya. Oke, seandainya Yesus pengen menebuskan dosa kepada umatnya, kan harusnya saya tak menyalip sendiri. Saya nggak usah. Gimana caranya saya tak menyalip sendiri Pak? Karena Ya, gini Pak, ini saya ajarin lagi ya. Nggak bisa Pak nyalip sendiri. Kenapa? Kurban itu dilakukan imam. Makanya kenapa Tuhan, sabar, saya jelaskan Taurat. Kamu kan nggak punya Taurat. Tuhanmu nggak ngerti Taurat kan? Jadi Pak, Tuhan itu mengangkat yang namanya imam. Nabi itu nggak menyerahkan kurban. Nggak bisa dia ke bait Allah. Bait Allah pun yang ditunjuk Allah. Sama, dari zamannya Nabi dulu itu ketetapan. Ini hukum namanya, Taurat. Jadi dulu Allah itu mengutus Musa dan juga Harun. Harun ini saudaranya. Harun ini imam, bukan nabi. Tuhanmu pun keliru ini. Oke Kak. Sabar. Nah, ini bagaimana cara kurban? Itu ada sistematisnya. Nggak main sembelih di mana-mana makan, nggak gitu. Kalau kamu belajar Taurat, kamu akan tahu ini. Jadi, imam itu fungsinya, tujuannya dia diangkat jabatan ini untuk menyerahkan kurban. Sebelum menyerahkan kurban, orang yang berdosa itu harus mengakui dulu kesalahannya, nanti imam akan membawanya ke bait Allah dan itu harus disembelih, dikeluarkan darahnya itu benar-benar sampai habis. Makanya kenapa Yesus itu disalib digantung, itu supaya darahnya itu habis dulu. Karena kurban itu seperti itu. Kurban itu nggak bisa main set. Terus ini juga aku nggak ngerti ini ajaran siapa kurban dimakan gitu. Setelah kurban itu darahnya ditampung, itu dibubuhkan kepada tanduk mesbah itu di dalam bait Allah. Bait Allah atau bahteranya Nuh itu ada 3 sekat. Ada 3, ruang maha kudus, di situ letak mesbah, ada ruang kudus, di situ tempat jemaat yang ngasih kurban, ada pelataran, di situ ngaku dosa. Nah ini, di sini tuh harus dihabisi dulu tuh darahnya, ya. Baru nanti dagingnya, lemak-lemaknya itu dibakar habis, itu menjadi dupa bagi Tuhan. Gitu cara kurban. Makanya kenapa Yesus itu harus disalib dan yang menyerahkannya harus imam. Makanya nggak bisa nyalip sendiri. Kalau ada orang berdosa. Kalau ada orang berdosa, harus imam yang mengantarainya, nggak bisa nyalip sendiri. Berarti jangan marah kalau saya menjawab ya, kayaknya jangan marah ya, jangan tersinggung. Menjawab, berarti saya orang sama kamu. Menjawab apa? Berarti. Sabar. Maksudnya berarti, jangan marah, bentar. Jangan marah, saya menjawab, saya kan nggak nanya. Saya nggak nanya sama Anda. Bukan masalah marahnya, Anda mau menjawab apa? Saya nggak nanya. Nah itu, apa Anda mau saya tanya dulu, baru Anda menjawab? Tepuguh ya teh. Narana punggung, tapi tepuguh ya. Nah, silakan dibuka mute-nya. Apalagi pertanyaan Anda? Gini loh Kak. Berarti orang yang menyalib Yesus, tentara Romawi, berarti mendapatkan surga, mendapatkan pahala karena membantu penyalipan. Bener enggak? Jawab. Enggak. Karena kalau mereka enggak berarti bentar, saya belum selesai. Kalau enggak berarti Tuhan Yesusmu kurang ajar. Karena apa? Dia suruh orang nyalip tapi kok malah orang itu kena dosa. Ayo.
Yang saya Dijawab di sini tanya pakai Pak, logika. sebentar, oke. Nah, sekarang. Yang Nah. nyuruh, jangan kena dulu. Yesus itu nggak pernah nyuruh orang Romawi nyuruh dia nyalipin dia, Pak. Sabar sih. Kamu kan nanya. Pertama, Tuhan Yesus nggak pernah nyuruh, salib aku. Nggak ada. Penyaliban itu dilakukan karena kejahatan. Ya, kejahatan orang-orang Farisi saat itu kerjasama sama Romawi. Kalau ada orang membun-bun dapat jasa, itu memang Tuhanmu ngajarin kau somplak. Contoh, kayak malaikat nyabut nyawa mama kau mati, malaikat dikasih award, masuk surga malaikatnya. Nggak gitu konsepnya. Itu pembun-bunan itu nggak pernah didapatkan reward, nggak pernah Pak, itu kejahatan. Karena dalam Ya, Taurat, sekarang- hukum Taurat, Ya. membun-bun itu harus mati, hore. Ya, sekarang udah kena kayak jangan. Kena apanya? Kena gigi kamu? Kena apa? Kena Ya apa? kena gigi saya. Jadi gini loh kak. Berarti orang yang nyalip Tuhan Yesus tentara Berdosa. Romawi dapat pahala dong. Berdosa. Kalau berdosa, Yang nyalip Yesus berdosa. nah kalau berdosa berarti Yesusmu kurang ajar. Dia nyuruh bantu tapi malah Gak dikasih dosa. ada nyuruh bantu. Ayo, Itu pikirkan tadi ini telinga kamu. Yesus itu tahu nggak kenapa disalib? Karena dia mengaku Allah. Orang marah, kamu menghujat, makanya kamu dihukum. Nggak ada Yesus nyuruh, nggak ada. Tadi bilangnya katanya Yesus nggak bisa nyalip sendiri kan? Kan Ya harus dibantu. iya, alasannya apa? Caranya supaya dia disalib gimana? Ya dia mengatakan kebenaran. Oleh Ya. karena dia mengatakan sabar Pak. Kamu ini pun orang kalau jadi pembun-bun juga nggak goblok kayak kamu ya. Saya kasih tahu, kamu jangan idiot ya. Yesus itu tidak dengan cara kotor. Tidak seperti itu. Yesus itu kan dia hanya mengatakan yang benar. Siapa kamu? Ditanya. Aku ini Tuhan. Aku ini dari atas. Kamu dari bawah. Kamu manusia. Aku dari sorga. Dia ini mengaku Tuhan. Sehingga orang marah sama dia. Disalib. Jadi nggak ada Tuhan Yesus nyuruh-nyuruh disalipin dia. Ini yang Kasih kotor. kesempatan. Makanya sabar. Kesempatan. Lain kali kalau bertanya dengan narasi tidak tahu, bukan sok tahu. Kenapa? Karena Tuhanmu saja ini tidak tahu peristiwa ini. Sampai-sampai dia menarasikan di Anisa 157 bahwa Allah mau membawa narasi orang-orang yang dalam keraguan-raguan entah menyalib dia atau tidak. Ya wajar, dari 5 ayat kamu tahu apa tentang penyaliban. Tuhanmu Kalau juga kamu bisa kelihatan ini sama- tidak mengetahui apa-apa tentang penyaliban. Kenapa? Karena tidak ada di TKP saat itu. Kalau kamu bisa jawab, murtad. Loh, saya sudah jawab. Ya sekarang gini ya, saya kasih kesempatan. Ya kalau bisa jawab saya murtad. Ya. Kamu nggak usah murtad dan jangan ngasih kesempatan. Saya yang memberi kamu kesempatan bertanya. Bukan kamu ngasih kesempatan. Ya, jangan bilang kamu nggak. Saya kasih kamu kesempatan. Kamu yang saya kasih kesempatan di sini, goblok. Sadar diri ini yang saya bilang. Manusia-manusia jenis-jenis preman. Ngerti nggak? Gimana ceritanya kamu punya narasi? Saya kasih kamu kesempatan. Nggak perlu. Orang idiot kayak kamu nggak usah murtad. Kenapa? Tuhan Yesus itu butuh orang-orang yang rendah hati, bukan orang angkuh seperti kamu. Kesempatan ya, Puguh ya, bukan kamu yang ngasih kesempatan. Silakan, saya kasih kesempatan bertanya. Ya, tadi kan kakak bilang gini, bahwasanya Yesus kan nggak bisa kalau harus berkorban sendiri, dia harus dibantu. Nah, berarti Nggak ada, saya bilang harus dibantu, Pak. Nggak ada. Ya, sekarang gini loh. Nggak ada narasi. Yesus penebusan dosa kan itu Nggak disalib. ada Kenapa dia juga nggak penebusan sendiri? dosa. Ini saya ngelurusin kamu mau berapa kali. Nggak ada penebus dosa, menghapus Ya, dosa. Kenapa? Dia menghapus dosa, kenapa nggak menyalib sendiri? Kenapa nggak menyalib sendiri? Jawab dulu. Ngapain disalib? Karena hukum Israel itu nggak ada penyaliban, Bapak. Hukuman mati bagi orang Israel itu adalah rajam kalau menghujat Allah. Makanya Yesus itu datang di waktu yang tepat. Saat yang tepat itu kapan? Waktu Israel dijajah orang-orang Romawi. Begitu. Jadi Yesus itu cuma mengatakan kebenaran. Apa itu? Aku Allah, aku Allah. Dia berkali-kali mengatakan dia Allah. Sehingga orang merancangkan kematian, namun dia menjadikan kematian itu sebagai pembuktian dia adalah Allah. Oke. Yesus disalib karena menebus dosa kan kak? Bener? Yesus bukan menebus dosa, aduh Tuhan. Capek. Mas, kamu sekolah lagi ya, dengar ya. Menghapus dosa. Caranya apa? Dengan mengatakan kebenaran. Dengan mengaku dia adalah Allah, orang-orang itu berniat membun-bun dia. Dan Musa di dalam kitab Taurat Ulangan 21 ayat 22 sampai 23 sudah menubuatkan bahwa 2000 di awal tahun Masehi 2000 setelah genap waktunya ya. Ketika Israel itu dijajah sama orang-orang Romawi, Musa sudah menuliskan bahwa dia nanti ini akan mati disalib gitu. Allah ini punya pengetahuan akan masa depan. Itu. Ya, oke. Di Alkitabmu, Petrus ayat 2 halaman 24 tertulis Gak ada halaman bahwasanya- 24, aku gak ngerti halaman 24. Gak ngerti ya. bahwasanya
Yesus disalib untuk menebus dosa, benar enggak? Nggak ada, tulisannya juga nggak ada kayak gitu. Nah, ada nih Kak, ada semua di sana. Kita buka. Petrus berapa? Petrus berapa? Biar saya bacain. Kamu kan goblok nih baca ya. Orang buta huruf nih. Petrus berapa? 1 Petrus 2 halaman 24 ayat 24. Halaman 24 itu gimana? Aku nggak ngerti. Halaman kitab tuh kita beda-beda. Yang benar. Petrus 2 titik 2 24. Gimana? Petrus 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Oke, saya bacakan ya. Nggak ada, Pak, 1 Petrus 2 sama Pak. Bentar. Ada. Dia 1 sendiri Petrus telah 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati oleh dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya mana nebus dosa yang mana? Gak ada tulisannya kayak gitu. Nih, dengerin dia saya kan lagi. memikul dosa. Ia sendiri telah memikul dosa, artinya dia menanggung dosa, bukan menebus dengan menebus itu kan pernah kepegadaian nggak? Mengambil yang sebelumnya tergadai, itu menebus. Pertanyaanmu dia menanggung dosa siapa? Pertanyaanmu. Semua manusia yang menerimanya. Nah, menanggung dosa semua orang menerima berarti yang menyalib juga dapat pahala karena membantu kan? Dapat pahala apa? Nggak ada konsep pahala dalam iman Kristen, Pak. Nah, kalau nggak kenapa? Jangan dulu, saya ajarin. Diem ya, mulutnya bacot ya. Ini Pak, dalam iman Kristen nggak ada namanya berbuat balik dapat pahala. Berbuat salah itu dosa. Pahala itu apa? Kalau ada manusia membun-bun itu dosa, itu nggak bisa disebut pahala, Papa. Nggak ada konsep pahala. Manusia baik karena memang kodrat dia baik. Jadi kalau ada manusia berbuat baik dapat pahala, itu konsep apa? Ya. Oke, Kakak, saya mendapat satu lagi ya. Berarti kenapa Tuhan Yesus bertanya, jangan berarti. Bertanya kok berarti. Pakai bahasa bisa nggak sih yang bagus, Pak? Biasa bertanya, kenapa Tuhan Yesus menebus dosa kalian kok harus menunggalkan Nggak menebus tentara dosa, Romawi? Mukidi. Nggak ada, cari ayat di dalam Alkitab. Kalau ada tulisan Yesus menebus dosa, yang ada menghapus dosa, menanggung dosa, bukan nebus. Alah, udah goblok kok kenceng. Kamu tolol, makanya saya bilang udah tolol. Dibilang nggak ada nebus dosa. Kamu boleh cari di sini nggak ada. Astaga Allah lagi. Alah. Nih saya ajarin kalian ya. Pahala itu konsep orang goblok. Ada manusia itu diciptakan itu baik. Jadi kalau ada orang berbuat baik, itu kok dapat pahala, konsepnya gimana? Sebagaimana layaknya botol ini begini, nggak rusak, ya ini kodratnya. Baik. Ini baik nggak? Bentuknya baik. Jadi kalau dia baik-baik aja, ini nggak dapat pahala. Manusia juga demikian. Kalian ini gimana sih cara pikirnya kok? Konsep iman kamu, aduh. Ini kenapa sih kena peringatan? Teman-teman tolong dibantu ya. Ini 3 kali kena pembatasan. Apa sih? Jangan gila dong. Nggak. Ini tap-tap ya, bantu tap-tap ya teman-teman ya. Ini nggak ada narasi apa-apa kok kena peringatan sih. Halo. Ya, selamat sore. Selamat sore, silakan Pak Hieronymus. RD, silakan Ya. Bapak. Bisa saya bertanya ke Bu? Boleh. Tujuan Ibu buat live kayak gini apa Bu? Tujuannya? Mengajar. Gimana? Mengajar. Mengajar itu di gereja Bu. Mengajar, VB juga mengajar tetapi tidak di gereja. Di gereja itu yang mengajar imam. Apologet. Ibu ini tujuannya apa gitu? Loh, kamu udah tahu apologet? Apologet itu adalah memberi pertanggungjawaban atas iman kamu. Menjawab pertanyaan tentang Kristen, iman. Bu, saya Kristen. Iya, saya tahu. Kamu tahu arti apologet nggak? Tahu. Ya udah, Nanti- apa nanti- apologet? Apa apologet? Nanti dibalas sama mereka marah. Yang marah siapa? Kamu. Ya. Tuh, nggak ada. Apologet itu baik dan itu adalah tugas setiap orang Kristen. Kalau ada itu orang bisa Kristen jadi tidak itu. berapologet, justru Itu salah. edis ya. Itu edis ya. Nggak perlu Ibu. Ibu tuh pintarnya di mana? Nggak ada Ibu tuh cari koin. Terus kamu pintarnya di mana? Nggak ada. Saya nggak Terus? pandai saya. Iya, kalau nggak pandai, Makanya Bagaimana? saya nggak tahu, makanya saya menjelaskan harus ke Anda. belajar. Nggak ada Saya tanya tujuannya. kamu orang Kristen? Kamu orang Ya, Kristen? Kristen. Oke, Iya, orang Kristen. Kristen itu disebut murid tidak? Gimana? Saya Katolik saya. Iya, orang Kristen disebut murid tidak? Domba. Kamu disebut murid tidak? Tidak. Tidak. Lalu bagaimana dengan Matius 28 ayat Wah, 19? nggak Pergi penting, dan nggak jadikanlah semua bangsa muridku. Nggak penting. Kalau Bu. kamu tidak murid, terus kamu apa? Nggak penting.
Nanti dibalas kita ini minoritas bukan mayoritas. Oh, Mereka tuh kamu ramah. minoritas, saya mayoritas. Kalau kamu bilang kamu minoritas, kamu Islam. Orang Kristen di dunia ini mayoritas, Bang. Bukan di Ya, dunia. jangan salah kamu. Cuma di Indonesia. Indonesia Kamu ini makanya banyak. jangan tinggal di Indonesia, biar nggak jadi minoritas. Oh, di mana? Oh, nggak urusan kamu itu. Makanya kalau kamu masih mendiami cuma satu pulau, kamu main-main dulu keluar angkasa, biar kamu tahu. Ya, nggak usah kamu ngaku-ngaku Kristen, nggak tahu arti apologet. Maaf ya, saya turunkan ya. Tujuan saya live kayak gini apa? Ngajarin kamu biar kamu ada otaknya. Kamu kan nggak ada otaknya. Aduh, ini kenapa lah ini? Halo. Silakan Ong Si Se. Ong Si Se. Sebelumnya saya mau bilang ini saya ateis. Ya, Cuman silakan. saya basicnya sekolah Kristen. Waktu kecil dulu, sebelumnya saya punya 3 pertanyaan inti yang sudah lama saya cari jawabannya. Pertama, waktu SD saya kan sekolah di PPK ya. Selalu ada pas lagi ulangan, selalu ada pertanyaan. Siapa martir pertama Kristen? Jawabannya itu Stefanus. Nah, Stefanus diapain? Katanya dirajam karena membela nama Yesus. Lalu saya sempat bertanya ke teman yang Muslim. Di saat umroh ada yang namanya lempar jumroh, yang berarti memang melempar kerikil dengan tujuan untuk mengusir iblis. Pertanyaan saya, apakah ini keduanya ada hubungan? Kan lempar jumroh itu melempar kerikil ke tembok katanya untuk pengusiran iblis. Sedangkan martir pertama Stefanus juga dirajam. Itu pertanyaan pertama. Mohon. Iman Islam dengan iman Kristen berbeda, Pak. Nggak ada hubungannya. Lempar jumroh dengan martirnya Stefanus. Itu nggak ada. Ya. Jadi itu tidak ada hubungannya sama sekali. Nggak ada, kan beda Tuhan, beda ajaran, Pak. Gitu. Yang kedua, mohon maaf ini saya cerita sedikit. Saya beberapa kali didatangi oleh seseorang perempuan, dua orang ibu-ibu, mohon maaf, yang mengaku sebagai saksi Yahwa atau Yehova. Dia berulang kali sama saya sudah ditolak, tapi tetap kedua ibu ini selalu datang kepada saya mengabarkan Injil. Yang ingin saya pertanyakan ini, siapa saksi Yehova itu? Saksi Yehova itu ya tentu sudah tidak Kristen, namanya aja udah beda, Pak. Ya. Karena di dalam Alkitab juga ada yang namanya Injil-Injil lain atau Yesus-Yesus yang lain. Nah, mohon maaf saya cut dulu. Saya kebetulan punya sepupu, dia ikut dengan kegiatan-kegiatan saksi Yehova ini. Yang seorang sepupu saya yang dulunya sangat baik, sangat menghormati ibunya. Dia, mohon maaf, dia yatim, sangat menghormati ibunya. Begitu dia ikut tunggu Pak, saya nggak kejauhan banget, ini pertanyaannya nggak esensial juga. Anda kan ngakunya ateis, Pak. Ya. Yang membuat Anda ateis itu apa? Saya tidak mendapatkan apa yang saya cari. Apa? Kedamaian. Apa yang Anda cari? Apa yang Anda cari? Kedamaian. Soalnya saya sempat berpikir begini, motivasi saya masuk ke ateis itu karena saya merasa agama itu seperti sebuah alasan untuk dijadikan untuk sabar, sebuah jangan perpecahan. nggak ke situ, Pak. Ketika Anda ateis, Anda damai? Saya saat ini damai. Hanya saja pelajaran sebelumnya. Jadi sebenarnya Anda itu damai dari mindset Anda. Kalau nggak melakukan ajaran, Anda damai karena Anda malas, kan itu. Akhirnya kan jadi kebongkar itu kan. Anda damai karena Anda malas mengikuti suatu ajaran, kan gitu. Betul nggak? Betul nggak? Tapi mungkin bisa dibilang memang mindset saya karena saya memang malas untuk memikirkan siapa Tuhan saya. Oke, nggak apa-apa. Kalau Anda malas memikirkan tentang Tuhan Anda sebenarnya tidak perlu memikirkan Tuhan. Kenapa? Karena dengan memikirkan Tuhan Anda nggak selamat. Dengan memikirkan Tuhan Anda nggak damai, kan gitu. Makanya Anda buang pemahaman itu supaya Anda nggak mikirin, gitu. Iya kan? Ya. Sekarang saya tanya Anda. Anda tujuan hidupnya apa? Berjalan ke depan. Mau sampai kapan? Limit Anda kan ada kan? Anda hidup itu ada limitnya toh? Ya.
sampai akhir hayat saya. Iya. Setelah itu apa? Tidak tahu, saya sudah punya tujuan. Ya udah, berarti Anda memang harus ke neraka. Iyalah. Ya. Bagaimana ada orang hidup tapi tidak punya tujuan hidup gitu? Anda ini kan sama seperti mayat hidup. Berarti Anda memang calon mati kan gitu? Betul. Iya. Seperti itu saya. Tapi pertanyaan saya, Anda masih makan sampai sekarang? Makan. Kenapa makan? Tujuannya hidup. Mau bertahan hidup Tapi, kan? Jadi udah punya tujuan. Oke. Jadi dari sini kan kita udah tahu tujuan Anda untuk bertahan hidup. Jadi kenapa Anda tadi berbohong dengan mengatakan saya nggak punya tujuan hidup? Saya masih mencari gitu. Bukan sebenarnya Anda masih mencari, Anda menolak. Ya. Pak, suaranya kayak hilang timbul, Pak. Coba stabil dulu, Pak. Saya suka bicara ini. Kebetulan saya ini pakai wifi ya, memang nggak tahu. Ini udah jelas. Yang penting deket aja nih. Sekarang saya tanya Anda takut nggak kalau mengalami kematian? Antara takut dan tidak. Kalau Anda tidak takut kan Anda sebenarnya nggak butuh makan, kan gitu. Anda itu kan mau bertahan hidup, makan itu untuk bertahan hidup, setuju dong? Betul. Berarti Anda takut mati. Anda nggak bisa memungkiri, ya, roh Anda di bawah alam sadar Anda itu takut mati. Tanpa di bawah alam sadar Anda itu nggak mau mati. Makanya Anda makan kan? Betul kan? Iya. Tahu nggak Bapak? Kenapa ada perasaan takut mati? Ya takut. Saya tidak tahu sih. Saya juga masih mencari. Ini saya kasih tahu. Kenapa Anda sangat tidak suka mati, takut mati? Karena pada prinsipnya Anda memang tidak diciptakan untuk mati. Gitu. Makanya ada rasa ketakutan. Sejak semula manusia memang diciptakan tidak untuk mati. Tapi kenapa mengalami kematian? Kita runut lagi kepada manusia paling tua. Siapa? Adam. Adamlah yang memberikan dampak kematian ini kepada kita semua. Ya. Kenapa? Karena dia yang tidak taat sama Tuhan. Ini anak BPK penabur kan tadi kan? Harusnya tahu dong ini. Nah itu. Jadi kalau kamu pengennya hidup terus damai, maka kamu harus cari pegangan yang bisa memberikan kamu hidup damai dan long life. Ya. Di mana kamu dapatkan itu? Ya Tuhan yang asli. Tuhan yang bisa memberikan kebangkitan, kedamaian, dan hidup selama-lamanya. Siapa? Ya cuma Tuhan Yesus di sini. Mohon maaf, kalau boleh kembali ke topik itu siapa saksi Yehova itu? Mohon maaf. Saksi Yehova itu adalah sekte sesat dari kekristenan. Jadi orang-orang yang tersesat dengan pemahaman liar yang tidak mau tunduk terhadap ajaran Rasul. Gitu. Ya. Dari kekristenan yang tersesat kayak kamu. Nggak mau tunduk sama ajaran saksi firman gitu. Nah, jadi dia tersesat. Dia jadi bikin ajarannya sendiri. Nah, ini sekte-sekte sesat ini bermula dari seperti itu. Dari tidak mau taat kepada Tuhan, tidak mau tunduk terhadap Tuhan. Adam itu tidak tunduk sama Tuhan, makanya dia mati. Makanya orang-orang sesat itu sudah tersedia hukuman mati. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3 itu ayatnya. Ya. Gitu. Sama yang ketiga, mohon maaf. Silakan dulu, maaf. Silakan. Sama yang ketiga, saya kan memang basicnya dari Kristen. Saya pernah mendengar Yesus itu disalib dalam keadaan tangan terlentang seperti tanda tambah gitu ya. Saya juga pernah mendengar kalau ada kesaksian yang bilang kalau Yesus itu disalibkan dengan cara tangan diikat di atas kepala lalu seperti digantung. Itu saksi apa itu ya? Mohon maaf. Siapa namanya? Kalau cerita tidak berdasar, ya kalau kita melihat ya Yesus salibnya terlentang itu dipaku kaki tangannya. Ini kan Nabi Daud juga sudah menuliskan ini, nubuatannya itu banyak ya disalib. Ya. Ini jelas orangnya gitu, penulisnya. Ini kalau ada narasi demikian, siapa? Narasi dari siapa? Namanya sebutin. Saya lupa sih, memang waktu saya dengarnya juga waktu masih kecil. Nah itu perlu dipertanyakan lagi ke absahan dari narasinya itu. Ya jadi kalau Anda mau ateis, sebenarnya itu pilihan yang baik ateis. Nah setelah itu mulai lagi belajar dari nol. Gitu. Karena sebenarnya Anda memutuskan ateis itu bukan karena mau cari ketenangan. Ada sentimen iman yang Anda alami atau ada pengalaman buruk mungkin dalam agama Kristen, dalam circle orang-orang Kristen yang membuat Anda memutuskan. Sebenarnya memang konsep saya jadi ateis itu karena memang saya berpikir agama sering dijadikan alasan untuk sebuah perpecahan. Contohnya mohon maaf si A dan si B itu
kan memang si B menyerang si A ya. Oke. Itu Kalau seperti itu. kalau kita merujuk kepada manusia tua, kenapa Kain dan Habel itu perpecahan, mengalami perpecahan? Apa sudah ada agama di situ? Mana kayaknya sih? Nggak ada. Nah gitu. Jadi kita cari tahu gitu. Apakah benar agama ini suatu alat untuk menjadikan perpecahan? Tidak. Karena sejak semula dosalah yang membuat orang-orang ini menjadi saling membumbun, menghina, membenci, memaki itu. Jadi kalau kamu salahkan agama sebagai alat pemecah itu tidak demikian. Kalau kita tarik lagi dari atas. Jadi ateisnya kurang full. Jadi ateisnya itu harus ateis banget gitu. Karena saya juga mantan ateis. Terima kasih. Sama-sama, Terima Tuhan kasih. memberkati. Terima kasih Bu Agatha. Iya. Jadi kalau dibilang agama ini menjadikan permusuhan, enggak, salah. Ya, keegoisan seseorang lah yang menjadikan adanya kebencian. Itu. Butuh pengakuan kau. Aku sanggup sendiri kok bilang aku cantik. Ya, silakan Neymar. Ya, assalamualaikum host cantik. Ada yang mau ditanya? Silakan. Mau ditanya, itu soal penyalipan itu rencana iblis atau rencana Bapak gitu? Rencana orang-orang Farisi. Oh, jadi bukan rencana Allah sendiri itu. Ada lagi pertanyaannya? Berarti kalau dari pandangan saya, penyalipan itu rencana orang Farisi, keselamatan Kristen itu karena hasil rencana orang Farisi dong. Masa kejahatan itu jadi keselamatan? Penyaliban dengan keselamatan kan dua hal yang berbeda dong. Ya, penyaliban dengan keselamatan ini kan dua hal yang berbeda. Katanya aja udah beda. Gimana sih kamu? Masak dengan berak itu kan dua hal yang berbeda. Oh, jadi berak itu gara-gara masak, gitu. Cobalah yang benar lah. Masa kamu berak karena mama kamu masak? Kan gak gitu. Penyalipan rencana orang Farisi. Nah, kena penyalipan itulah Hah? Suaranya nggak ada, Bang. Ada kalian dengar suaranya? orang Farisi itu tidak ada namanya penghapusan dosa. Ulang lagi, Bang. Suara kamu mental-mental. Halo? Begini. Halo? Nah, penyalipan katanya rencananya orang Farisi begitu. Mm-mm. Sedangkan menurut orang Kristen penyalipan itu adalah keselamatan, pengampunan dosa gitu. Nggak Berarti ada, pengampunan dosa itu hasil nggak ada. Narasi itu dari eksistensi mana? orang Farisi gitu. Enggak, dari mana narasi itu? Kamu jangan bawa-bawa Iya, Kristen, orang Kristennya aja nggak ada yang ngomong kayak gitu. Tiba-tiba kamu Tadi bawa katanya bawa. penyalipan itu rancangan orang Farisi. Iya, terus Sedangkan orang Kristen penyalipan itu ya lambang orang Kristen kemenangan. yang mana? Orang Kristen yang mana? Kristen Sebutin orang Kristen yang mana? Rasul mana yang Katolik. ngomong kayak gitu? Hmm? Apaan sih? Katolik. Bang, bertanyalah dengan narasimu, jangan dengan narasi orang yang nggak jelas. Apa sih? Hari gini gitu loh, di-upgrade lagi lah otaknya. Bawa narasimu, bawa pertanyaanmu. Kamu saya persilakan bertanya. Jangan bawa-bawa ke Kristen. Itu kamu apa? Mentalmu kecil banget sampai kamu bawa-bawa orang lain. Bukan, baik. Begini. Bertanya lah yang jelas. Mental Pertanyaan patungan saya. ya. Kau bawa dulu kalau nggak itu anggota api ke sini, rame-rame kalian rombongan. Darah Yesus itu menghapus dosa ya. Darah Yesus menghapus dosa. Ya. Betul nggak? Iya, Betul, dengan ya. penumpahan darah adanya penghapusan dosa. Terjadinya penumpahan darah itu karena ulah siapa? Terjadinya karena dia mati. Iya, sampai dia mati, dia penumpahan darah sampai dia wafat itu ulah siapa gitu? Ulah dari orang Romawi. Nah, orang Romawi yang melaksanakan perbuatan tersebut Farisi atau bukan? Bukan. Bukan Farisi. Berarti pembunuhan itu orang-orangnya bukan Farisi semua gitu. Bukan. Karena orang-orang Farisi, orang Yahudi nggak punya hukum salib. Hukuman penyaliban itu hanya dimiliki orang Romawi. Terus Hukumnya tadi katanya orang jangan Yahudi itu rajam. Farisi. Hukuman orang Yahudi itu rajam. Oh, jadi rencana penyaliban cuma yang orang Farisi cuma merencanakan gitu. Iya, bersekongkol. Yang melaksanakan bukan orang Farisi. Persekongkolan itu. Iya, karena Yesus itu berkali-kali mengaku Allah. Orang Farisi itu merajamnya. Tapi tidak bisa.
karena belum waktunya. Berkali-kali dia mengaku Allah. Dengan mengatakan kebenaran, orang Farisi ini marah. Makanya mereka itu bersekongkol dengan orang Romawi dan mendesak orang Romawi, nih imam-imam kepalanya itu, untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Waktu diadili ya sama Mahkamah Agama, tidak ditemukan kesalahan kepada Tuhan Yesus. Ya karena secara hukum Romawi, ya kalau dia mengaku Allah itu nggak ngefek sama agama mereka. Gitu. Apa yang mau kamu tanyakan lagi? Silakan. Halo. Karena saya pernah ditanya sama Kalian ngerasa dia putus-putus nggak sih suaranya atau saya doang ini? Seriusan? saya yang jaringan saya. Apa? Ulang lagi pertanyaannya, ulang. Apa pertanyaannya, bro? Ya, aku cuma penasaran aja karena saya pernah ditanya dari saudara Protestan dan mereka tetap mempertahankan bahwa keselamatan pernah itu ditanya? dari penyaliban yang dirancang oleh Allah. Tunggu. Kamu pernah ditanya orang Protestan? Mana ada orang Kristen menanya penyaliban sama orang Islam? Logika apa ini? Logika apa? Saya pernah ditanya sama orang Protestan. Kamu dari tadi bawa Kristen, bawa Protestan. Kamu ini mentalnya mental patungan ya? Kayak nggak pede banget gitu. Bawa Katolik, bawa Kristen, bawa Protestan. Kamu bawa itu satu kombi, satu masjid kamu di sini. Kayaknya ini kamu nggak jelas. Serius? Kenapa kamu ini? Jadi saya persilakan kamu secara personal itu untuk bertanya, bukan bawa-bawa Protestan. Ya, hal terbodoh yang kamu katakan adalah, saya pernah ditanya orang Protestan tentang penyaliban. Bagaimana orang Protestan nanya sama Islam? Nora, halo. Is. Ya, apa Ngelek pertanyaanmu, Neymar? Aku ngelek. Bentar. Nasibmu aja ngelek. Agatha, ini banyak orang, jangan bilang aku baper. Ya, Ini apa aku mau tanya pertanyaan nih. kamu? ABG jompo ini memang. Silakan. Ih, kuat kalah kalau kayak gini. Aku lemparkan lah nanti nih. Apa, bro? Beli kuota dulu lah. Beli Kota kuota banyak sana. ini kawasannya yang signalnya nggak ada ini, sawitnya terlalu banyak di sini. Makanya kau itu pergi ke Burj Khalifa sana kau. Naik kau ke gedung yang paling tinggi. Pertanyaan saya gini, siapa yang lebih dulu ada, Yesus atau Nabi Musa? Yesus itu ada sebelum dunia ini ada. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 24. Sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Boro-boro Musa. Oh gitu ya. Yang menulis itu siapa yang menulis bilang Yohanes. Yesus itu ada sebelum dunia ada? Yohanes dapat tahu dari itu mana? perkataan Yesus. Perkataan Yesus dituliskan sama Rasul Yohanes. Apa? Mau nuduh Paulus? Oke, yang kedua. Biasanya aku mau kan jelek-jelekin Paulus. Kau kalau nggak Paulus itu kena framing sama kalian kan nggak puas. Bingung aku. Silakan. Paulus itu sebelum bertobat dia Betul kan? umat Kristen mengikuti ajarannya atau tidak gitu? Apa? Sebelum Paulus bertobat, apakah umat Kristen mengikuti ajarannya? Sebelum Paulus bertobat, agama Kristen, rasul-rasul ngikuti ajarannya. Lah, ajarannya rasul dengan ajarannya Rasul Paulus itu sama. Wahyudi. Karena Rasul Paulus itu orang Yahudi. Tapi bukannya sebelum dia menjadi rasul itu dia itu seorang penjahat ya gitu? Enggak, mana ada dia penjahat. Dia adalah seorang Yahudi. Ini ada ayatnya nih. Ya. Dia itu seorang penjahat, host. Ayo host gimana? Apa? Sebelum dia bertobat, dia itu seorang penjahat. Di mana tertulis? Ya, karena tertulisnya ketika di padang gurun itu. Kenapa? Suara Yesus berkata, mengapa engkau Nih ya, menganiaya Kisah Para Rasul. Nih ya. Ya. Kisah Para Rasul 22 ayat 3 ya. Kisah Para Rasul 22 ayat 3 dikatakan, "Saya adalah orang Yahudi. Saya lahir di di Kilikia, di Tarsus." Kok gimana kamu bilang? Dia itu orang Yahudi. Jadi itu Paulus tuh sebelum jadi rasul dia bukan seorang penjahat. Rasul Paulus itu kenapa menganiaya gereja? Kenapa dia menganiaya pengikut Yesus? Karena Yesus ini mengaku Allah.
Itu loh, karena dia mengaku Allah, ajarannya itu sama. Padahal memang dia, ya Rasul Paulus ini ya menjahati gerejanya Yesus karena Rasul Paulus ini tidak tahu bahwa Allah itu sudah datang dalam rupa manusia. Tapi setelah dibuktikan dengan membuat dia buta dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus melalui Ananias yang membaptisnya, akhirnya dia bertobat. Jadi dia bukan penjahat, dia itu ahli Farisi. Oh, berarti aku salah. Ahli Farisi dia, karena dia salah paham mengenali Allah yang datang menjadi manusia itu. Kalau dikatakan penjahat, apa kejahatan dia? Coba. Ya, dalam pikiran saya itu dia tuh seperti zaman-zamannya Nabi Muhammad dulu, orang yang suka membunuh begitu. Zaman Muhammad apa? Enggak, zaman-zaman dulu yang suka membunuh untuk orang-orang kafir itu. Saya sangka perbuatan Gak ada, dia orang Yahudi. Orang Yahudi tuh gini lah. Jadi bahkan tau nggak, yang membuat Stefanus mati itu adalah Paulus. Dia dirajam. Kenapa? Karena Stefanus mengaku melihat dia duduk di sebelah kanan Sang Maha Kuasa. Karena dia mengaku Yesus itu adalah Allah, Stefanus ini mengaku Yesus itu adalah Allah, dia dirajam sampai mati gitu. Jadi kalau secara hukum Taurat itu benar yang dilakukan Rasul Paulus. Menghujat Allah itu hukumannya adalah rajam. Jadi Rasul Paulus itu sebenarnya mengikuti Taurat. Dia bukan penjahat. Itu. Oh. Ya, ngerti. Nih, banyak yang nggak tahu kan? Iya, banyak nggak tahu sampai dihujat-hujat katanya Rasul Paulus itu penjahat, pembunuh kok di. Nggak ada, dia hanya melakukan hukum Taurat. Siapa yang menyamakan dirinya dengan Allah ya dia harus mati dirajam, itu hukumnya. Begitu. Ada lagi yang mau kamu tanya? Oke, yang saya mau tanya lagi ya bentar. Itu ketika dia ditangkap, seorang serdadu maju untuk menangkap dia itu, dia diserang ya oleh muridnya yang bernama Petrus ya, yang kena telinga itu penjahatnya ya. Apaan sih? Ini bicara apa ini? Maksudnya begini, ini udah beralih lagi, bukan Rasul Paulus lagi nih. Ya, nah ini kan saya mau tanya yang lain lagi nih, Os. Oke, kirain masih ke Paulus. Ya, lanjut apa? Nah, waktu Yesus mau ditangkap. Ya, Petrus mengiris telinga salah satu. Terus dia mengambil telinga itu dan menempelnya kembali dan langsung sembuh total ya, gitu. Pertanyaan saya, dia ditangkap atau dia menyerahkan diri? Sudah waktunya. Jadi orang mau menangkap dia sekaligus menyerahkan diri. Jadi ketemu gitu, bareng-bareng. Dan dia tidak memberontak untuk itu, karena sudah tiba waktunya. Iya. Oh, karena sudah tiba waktunya begitu. Ya, orang mau menangkap, dia juga memang menyerahkan dirinya gitu. Dia tidak memberontak untuk itu. Oke. Yang pertanyaan yang berikut, host. Sebelum dia memilih 12 murid, di antara 12 itu dia tahu ada yang dua, yang satu kurang percaya, yang kedua mengkhianati. Itu dia sudah tahu sebelum memilih. Kenapa harus memilih? Ya karena dia memang ingin memilih. Kenapa? Saya misalnya, saya mau makan sebelah. Saya tahu kalau makan sebelah saya gendut. Kenapa? Ya saya memang mau. Kenapa? Hubungannya apa? Kemahatauannya dengan dia mau memilih kan nggak apa-apa. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia mau menguji. Gitu. Dia tahu dan dia menguji setiap orang. Yesus juga tahu Adam dan Hawa itu akan makan buah itu. Tapi itu yang namanya ujian, menguji. Itu. Kenapa dia harus memilih? Karena dia mau menguji setiap orang yang mengikuti dia. Thomas diujinya, semuanya diuji. Petrus diujinya, termasuk Yudas diuji. Gitu. Karena seseorang itu dianggap pantas menjadi rasul, ya harus siap tahan uji dulu kan gitu. Ternyata Yudas tidak tahan uji, ya dia tidak pantas menjadi rasul. Gitu. Itu untuk menguji tujuannya. Apa lagi yang mau kamu tanya? Ya, itu aja, host. Terima kasih banyak ya, host. Oke, Tuhan berkati. Waktu Tuhan mengatakan baiklah kita menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita, dijadikannya manusia menurut gambarnya. Ya. Waktu Adam dan Hawa diciptakan juga dia diuji gitu loh, diuji dengan pohon yang ada di tengah taman Eden itu, apakah dia layak atau tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Demikian rasul-rasul itu dipilih ya, diuji gitu, apakah dia tahan dengan godaan babu. Ya iyalah, Rasul Petrus itu juga diuji gitu ya. Jadi kalau rasul nggak tahan uji, nggak tahan ujian dengan bocil, ya nggak cocok jadi rasul, nggak cocok. Ya.
nengok anak mantu tersibak pahanya seksi mangotaki langsung cacing Alaskanya itu kedut-kedut. Nah ini perlu diuji. Jadi kalau ada rasul tidak tahan uji, ya cacing Alaskanya nggak bisa diuji, ya nggak cocok jadi rasul. Alright. Jangan tunjukkan premanisme kamu. Dari tadi yang naik ke sini preman semua. Apakah agama Islam ini udah jadi agama preman? Oke, halo, Badut. Halo, assalamualaikum. Ya, Bapak Islam atau Kristen, Pak? Alhamdulillah. Ya, Masih silakan. Islam. Pak Badut, ada yang mau ditanyakan? Mau nanya. Boleh. 1 ditambah 1 berapa ya? 2? 2 apa ini kakak? Hah? 2 apa kakak? Jawabannya sudah tepat, cuman belum tepat gitu loh. 2 jari. 2 apa kak? 2 jari. Ya, 2 jari apa kak? Mana saya tahu jari kamu itu apa? Gelap. Gelap nggak Ini kelihatan? perhatikan Gelap, ya Pak. kak. Agak pakai cahaya, Pak. Jangan kayak badut, Pak. Jangan nunjukkan Anda badut, Pak. Emang saya badut. Ini, gini ya, Emang Pak saya ya. badut. Iya, Anda kan berpura-pura badut. Gini, Pak. Room saya ini, room bicara, nah, kan? Kenapa gampang gila ya? Bener kak? Room saya ini, nih, Bapak tuh gelap, Pak. Serius. Nah. Saya badut nih kak. Ya. Ya, dari badut di bawah aja. Gini ya. Mulut lemah lama-lama ke samping nggak apa-apa lah, Bang. Nanti suruh ke depan lagi, Bang. Ujung-ujungnya body shaming. Nggak usah body shaming, sayang. Nggak ngefek sama saya body shaming. Kenapa? Cantik gue. Silakan, Eric Briner. Halo. Halo. Ya, halo. Halo Ibu Bagata. Bapak Islam Selamat atau siang. Kristen? Ya, selamat siang. Kristen Bu, Silakan, Kristen. mau bertanya apa? Cuma ngasih masukan aja. Lihat kalung Ibu aja mereka sudah nyerah Bu. Terima kasih. Sama-sama. Tuhan memberkati Bang Eri. Amin. Terima kasih. Iya ya. Jadi nggak masalah. Kalian tuh kalau udah kena mental kenapa harus body shaming? Oke, halo Alju LV Omzi. Halo, shalom. Salam Pak Alju. Ya, bagus. Cuma mau katakan begini, intinya penginjilan dari Agatha Palermo membuahkan hasil. Kedepannya semakin membuahkan hasil. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan pernah mundur ya Agatha ya. Amin amin Pak. Maju terus ya. Ya, Tuhan Yesus memberkatimu ya. Tuhan memberkati Pak. Ya, Shalom. selamat sore. Shalom. Halo, barbershop. Shalom Kak. Halo. Tangan barbershop. Ada yang mau ditanya, Mak? Rambutnya klinis sekali, klinis. Apa itu klinis? Klinis ini nih. Emang jangan ngerokok Bang. Aduh, bahaya. Aduh, Tuhan. Ini udah pembatasan, ini ada 3 biji ya. Aduh, jangan cari masalah. Perkataan Agur bin Yaki dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak ku pelajari hikmat, sehingga tidak dapat ku kenal yang maha kuasa. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum Baik, aku mati. saudara ngom Tuhan, videonya kita Yakni, sudah simak apa yang jauhkanlah barusan daripadamu dibahas dan dibicarakan oleh apologi Kristen bersama dengan beberapa orang yang kemudian membahas dan menanyakan terkait iman Kristen, dan juga mereka membahas beberapa hal terkait isi daripada Al-Quran, di mana mereka membahas tentang Allah yang kata Muslim di video tadi, Allah itu ada sebelum Adam ada di dunia ini. Nah, saudara Tuhan, beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh
apologet Kristen atau Agatha sangat luar biasa, dan juga dijawab oleh apologet Muslim ini, dan mereka juga bertanya tentang iman Kristen. Ya, kenapa orang Kristen menuhankan Yesus? Ya, apa alasannya Yesus itu dituhankan, dan apa buktinya Yesus itu Tuhan? Ya, dan sangat luar biasa. Ya, apologet Kristen di video tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan jawaban yang sangat luar biasa dan jawaban yang sangat memberkati kita, khususnya kita orang Kristen, di mana Agatha menyampaikan jawaban yang membuat kita semakin yakin bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Nah, saudaraku dalam Tuhan, di awal video mereka membicarakan tentang Nabi Isa dan Tuhannya umat Muslim, dan jelas bahwa Alkitab tidak mencatat sejarah Nabi Isa atau Allah, tetapi yang dicatat oleh Alkitab adalah sejarah Allah menciptakan dunia ini dan seluruh isinya, dan juga tentang Yesus Kristus, ya. Dan berbicara tentang Yesus sebagai Tuhan, sebenarnya sudah banyak bukti di dalam Alkitab. Alkitab mencatat banyak bukti tentang Yesus adalah Tuhan, ya. Misalnya di dalam Perjanjian Lama, Yesus dinubuatkan oleh para nabi, ya. Bahkan ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, ya, Allah berfirman bahwa ular itu mematok tumit daripada manusia, dan manusia itu meremukkan kepala ular. Artinya bahwa akan ada Allah yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus, yang akan memberikan kemenangan bagi umat percaya kepadanya. Di sini Yesus dinubuatkan, dan para nabi lainnya juga, ya, misalnya Yesaya, Yeremia beberapa kali menubuatkan kedatangan Yesus Kristus. Bahkan kalau kita baca kitab Mazmur juga, di sana ada beberapa kali Yesus dinubuatkan kedatangannya, bahwa dia akan datang, Mesias akan datang, Sang Penyelamat akan datang dan membawa keselamatan, membawa damai bagi umat percaya kepadanya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, Yesus adalah Tuhan tidak diragukan oleh iman Kristen, tetapi diimani, dipercaya oleh orang Kristen, ya. Apapun kata orang di luar sana, orang-orang yang tidak percaya Yesus mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia, Yesus disalib, Yesus lahir dari Maria dan lain sebagainya, itu tidak mengurangi nilai iman Kristen kepada Yesus Kristus. Iman Kristen kepada Yesus Kristus tetap bahwa Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, artinya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu iman Kristen yang sejati, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, setelah menonton dan mendengarkan apa yang mereka bahas dan bicarakan di video tadi, kira-kira apa tanggapan saudara? Langsung saja tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Tuliskan komentar yang baik, tuliskan komentar yang positif, tuliskan komentar yang memberkati, yang memuliakan Tuhan, dan yang membuka wawasan kita bersama, memberikan kita pengertian baru dan menambah ilmu pengetahuan kita. Yang penting komentar-komentar yang baik lah, ya, yang membangun. Dan juga jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Sekiranya melalui video ini banyak jiwa-jiwa yang terberkati, banyak jiwa-jiwa yang memuji muliakan nama Tuhan Yesus di atas kerajaan sorga. Dan semoga hari-hari ini juga kita semakin semangat, kita semakin setia kepada Tuhan dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan di video ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.